Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Abdul Syukur. Saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi budaya menurut Sen. Langsung saja kita ke materinya. Budaya menunjukkan gambaran atau ciri suatu kelompok tertentu di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan aktivitas dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya dalam kelompok. Tentu ada suatu peraturan dan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan dan memecahkan sesuatu permasalahan peraturan yang ketentuannya yang ditetapkan tersebut harus dijunjung bersama untuk dilaksanakan, sehingga merupakan suatu kepercayaan dan mempunyai nilai yang dapat membentuk dan menjunjung perilaku para anggotanya. Setiap negara mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan suatu aktivitas dan memecahkan permasalahannya yang dihadapinya untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga bisa dikatakan bahwa budaya dari setiap negara itu berbeda. Suatu negara tertentu juga terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memiliki budaya yang berbeda. Itulah yang disebut dengan subbudaya, subkultur. Seperti halnya di Indonesia, terdapat banyak suku memiliki budaya yang berbeda. Dengan demikian, di negara Indonesia yang menjemuk ini terdapat banyak budaya yang berbeda. Menurut Sin, budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir, dan merasakan masalah yang dihadapi. Edgar Sin merumuskan model budaya organisasi di mana asumsi dasar membentuk nilai-nilai dan nilai-nilai membentuk praktik dan perilaku yang merupakan bagian dari wujud budaya. Organisasi tidak mengadopsi budaya dalam satu hari dan pada kenyataan belajar dari pengalaman masa lalu dan mulai mempraktikannya setiap hari sehingga membentuk budaya tempat kerja. Shen beranggapan bahwa ada tiga tingkatan atau level yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi, yaitu sebagai berikut. Shen mengatakan bahwa artefak merupakan penanda permukaan budaya di setiap organisasi. Bagian budaya yang dilihat dan dapat dilihat oleh penunjung atau orang luar bisa bentuk dalam aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah artefak fisik yang dapat ditemukan melalui arsitektur dan pengaturan interior, ruang fisik, penempatan dan desain kantor, dekorasi, cara berpakaian, dan bahkan kenang-kenangan atau penghargaan yang pernah diperoleh. Yang kedua, bahasa membersihkan budaya melalui cara berbicara, tutur kata, level, dan jenis suara, slogan, dan ekspresi khusus. Yang ketiga, cerita dan mitos yang beredar di antara anggota organisasi menunjukkan jenis orang atau tindakan apa yang dianggap heroik, bagaimana jenis situasi tertentu harus ditangani, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang terjadi dalam organisasi ini jika seseorang bertindak dengan cara tertentu, dan seterusnya. Yang sangat menarik adalah kisah yang menceritakan apa yang terjadi di organisasi kami jika organisasi berstatus tinggi melanggar aturan, apa yang terjadi jika organisasi harus memilih antara keuntungan dan orang, apa yang terjadi jika Anda membuat kesalahan di sini atau di sana. Kisah-kisah ini bisa tentang hari lain di tempat kerja sini atau tentang peristiwa-peristiwa penting serta tentang kejayaan masa organisasi. Yang keempat, teknologi juga merupakan bagian dari budaya karena mencerminkan dari membentuk nilai-nilai dan asumsi melalui operasi bahan dan pengetahuan. Yang kelima, tradisi yang terlihat ditampilkan pada upacara dan ritual, praktik sosial, praktikum kepemimpinan, atau yang terdiri kerja yang menunjukkan cara kami melakukan sesuatu. Artefak terlihat, tetapi itu tidak berarti mereka dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang. Bahkan artefak dapat membingungkan bagi pengamat yang tergoda untuk menggunakan label dan stereotip yang tersedia saat melihatnya.
Dengan demikian, pembentuk budaya serta pengamat harus menghindari terlalu banyak ke detail artefak, serta terlalu bersifat generalisasi dan pelabelan. Nilai-nilai berada pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dan nilainya tersebut mencerminkan pendapat bersama para anggotanya tentang bagaimana hal-hal yang seharusnya terjadi ketika kami mengatakan pendapat itu. Berarti bahwa ketika datang ke acting, anggota ini mungkin atau mungkin tidak bertindak sesuai nilai-nilai mereka. Nilai-nilai membantu anggota organisasi mengelompokkan situasi dan tindakan mana yang tidak diinginkan atau yang diinginkan. Asumsi adalah semacam kepercayaan yang diterima begitu saja sebagai fakta sehingga tidak pernah ditentang. Pola asumsi dasar berkembang di antara anggota kelompok sosial dan menjadikan ini budaya dalam organisasi apapun. Engineer kultur adalah subbudaya yang merancang proses untuk menghasilkan produk. Eksekutif kultur bertanggung jawab atas strategi yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. C. Scott Smith, Chris Van Coffit, dan Janet Kisselman melakukan penelitian pada Veteran Affairs Medical Center di Amerika Serikat, menggunakan 3 jenis subbudaya dari SIN. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa subbudaya yang berbeda mempunyai nilai-nilai yang dapat menjadi penghalang saling memahami antar budaya. Budaya perusahaan kuat akan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tinggi, yang berarti dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Budaya kuat dapat mendorong perilaku para karyawan dan unsur-unsur lainnya dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Saya Muhammad Jikri Abdul Syukur undur diri. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu.